Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sehat dan semangat. Alhamdulillah ya, sampai hari ini kita masih diberikan umur oleh Allah sehingga kita masih dapat menikmati udara segar, termasuk kita masih menikmati belajar bersama ya. Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semua akan menyimak materi melalui video pembelajaran fikih. Apa yang akan kita bahas pagi hari ini? Yaitu tentang bersuci atau toharoh. Seperti biasa, mari kita semuanya hubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, ada siapa ya ini ya? Cantik dan ganteng, soleh dan solehah ya. Mereka juga bersih-bersih ya. Nah, mengapa harus bersuci? Mengapa harus bersuci ya? Kenapa harus bersuci? Karena Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Ini bagian dari ayat surat Al-Baqarah ya anak-anak ya. Ayat yang terakhir ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Dan sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengapa harus bersuci ya? Karena Rasulullah bersabda, at-tahuru syatrul iman. Buzum ulangi lagi, at-tahuru syatrul iman. Yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, itu adalah dalil kenapa kita harus bersuci ya anak-anak ya. Baik anak-anak. Buzum ada lagu nih, ayo bernyanyi ya. Tentang toharoh. Nah ini lagu tentang pamanku datang ya, nadanya ya. Coba dari sana disimak ya nadanya dan isinya ya. Toharoh artinya bersuci. Toharoh artinya bersuci. Bersuci dari hadas kecil dengan wudu, bersuci dari hadas besar dengan mandi, bersuci dari najis dengan dicuci, bersuci pakai air yang suci. Nah, nanti boleh dilakukan dari rumah ya. Toharoh artinya bersuci. Toharoh artinya bersuci. Bersuci dari hadas kecil dengan wudu, bersuci dari hadas besar dengan mandi, bersuci dari najis dengan dicuci, bersuci pakai air yang suci. Nah, itu adalah lagu tentang toharoh. Baik anak-anakku. Nah, ini adalah gambar dari anak soleh dan solehah yang sedang sholat. Nah, toharoh itu harus dilakukan setiap muslim. Kalau orang muslim kita wajib toharoh. Kenapa begitu? Karena Islam adalah agama yang suci. Dan bersuci suci itu diwajibkan ketika sholat, membaca Al-Quran, dan ketika tawaf di Ka'bah itu diwajibkan bersuci. Nah, jika hendak sholat harus suci. Suci apanya? Suci badan, pakaian, dan tempat sholatnya. Nah, suci dari apa? Suci dari hadas dan najis. Nanti akan Buzum jelaskan mengenai najis ya saat ini. Nah, kalau hadas itu adalah keadaan seseorang yang tidak dibolehkan untuk sholat. Ya, mungkin dia lagi habis pipis
atau habis pup, itu tidak diperbolehkan untuk sholat. Dia berarti menanggung hadas. Nah, itu yang dihilangkannya dengan cara berwudu. Nah, itu nanti ada materi pembahasan lain. Saat ini kita akan membahas khusus tentang najis ya anak-anakku ya. Baik. Ada gambar rupanya celananya terkena air pipis. Padahal dia mau melakukan sholat ya. Nah, kira-kira anak yang soleh dan hebat semuanya tahu nggak ini celananya kena pipis bisa nggak buat sholat? Tentu tidak ya, karena sholat kalau menanggung atau tadi yang Bu Zum jelaskan di depan, baik itu pakaian, terus tempatnya, tempat sholatnya, terus badannya harus suci. Nah, ini kebetulan temannya ini ada yang kena celananya. Berarti dia harus membersihkan najisnya terlebih dahulu baru bisa melakukan sholat. Nah, sebagai anak muslim yang hebat pasti sudah tahu najis bukan? Nah, mari kita pelajari apa itu najis dan tata cara bersuci dari najis. Baik anak-anakku, sekarang pengertian najis. Najis adalah kotoran yang harus segera disucikan. Jadi najis itu adalah kotor. Nah, kotoran itu harus segera disucikan. Contoh, kotoran hewan. Hewan itu apa aja ya teman-teman ya? Bisa burung, kotoran yang ada di sekeliling kita, ayam atau kotoran kambing, itu semua najis. Kotoran manusia juga, kotoran kita itu juga najis. Contoh najis, bangkai apa aja itu juga najis. Nanah yang karena luka, darah dan sebagainya. Itu adalah contoh najis yang harus segera disucikan. Baik. Nah, kita mau menyanyi lagi. Apa itu tentang najis ya? Kalau ini nadanya naik-naik ke puncak gunung ya. Dengarkan dari sana dan boleh ditirukan ya. Najis, najis itu kotoran, wajib kita sucikan. Ada 3 macam najis, ringan, sedang, dan berat. Najis ringan, pipis bayi laki yang belum makan selain ASI. Najis berat, anjing dan babi, selainnya najis sedang. Nah, itu nanti lewat lagu dijelaskan ada 3 macam najis. Apa aja itu? Yuk kita pelajari 3 macam najis itu ya. Jenis-jenis najis atau macam-macam najis. Ada berapa anak-anak? Ada? Kita hitung. 1, 2, 3. Yang di bawah ya. Yang pertama atau yang nomor 1. Najis ringan. Apa dari sana? Coba diulang. Najis ringan. Atau disebut dalam bahasa Arabnya mukhaffafah. Disebutkan dari sana 1, 2, 3. Iya, pinter. Mukhaffafah, najis ringan. Yang kedua, najis sedang atau mutawassitoh. Ulangi lagi, najis sedang atau mutawassitoh ya. Yang ketiga, najis berat atau mughalladhoh ya. Jadi jenis najis itu ada 3. Ringan dulu, sedang dulu, baru berat. Ringan disebut apa tadi? Mukhaffafah. Kalau sedang mutawassitoh, kalau berat mughalladhoh ya. Baik. Nah, sekarang kita akan lihat satu-satu apa itu najis ringan atau mukhaffafah. Kita cari tahu dulu ya contohnya. Nah, ada siapa ini ya? Oh, ada kakaknya sedang ngelihat adiknya pipis rupanya. Dia ternyata masih dedek, masih bayi. Nah, najis ringan atau mukhaffafah contohnya adalah air pipis bayi laki-laki yang hanya makan ASI.
Jadi masih menyusui ibunya saja, belum makan apa-apa. Dan biasanya umurnya di bawah 2 tahun ya anak-anak ya. Jadi kalian dulu kalau masih belum makan nasi, belum apa, baru menyusui ibu saja, itu kalau pipisnya disebut najis ringan ya, atau mukhaffafah. Apa sebutkan lagi? Mukhaffafah atau najis ringan. Nah, cara membersihkannya atau mensucikannya dengan cukup memercikkan air pada benda yang terkena najis. Tentunya bendanya kita hilangkan dulu, baru kita percikan ya. Jadi kalau pipisnya dedeknya ada di kain rupanya, kita hilangkan sedikit, lalu dipercikan saja ya. Dipercikan cukup segitu aja karena air pipisnya masih belum bayinya masih murni menyusui ibunya aja, jadi belum makan apa-apa ya, jadi nggak begitu berat najisnya ya. Selanjutnya yang kedua, najis sedang. Ulangi lagi, najis sedang atau mutawassitoh. Ulangi lagi, najis sedang atau mutawassitoh. Nah ini dia. Wah, sekarang kelihatannya kayak sakit ya, di bawahnya kayak ada muntah, terus lagi pipis ya apa ya. Nah, najis sedang atau mutawassito. Contohnya muntah, air pipis, tentunya air pipis yang di atas 2 tahun yang tadi ya, yang yang sudah dewasa ya. Kalau air pipis yang di bawah 2 tahun masih ringan. Nah, kalau yang sudah besar itu termasuk najis mutawassito. Buzum ulangi lagi, contohnya muntah, air pipis, kotoran manusia, kotoran hewan, nanah, darah. Nah, kalau mau sholat ternyata bajunya terdapat darah, entah itu darah karena lukanya atau darah apapun, wajib bajunya dibersihkan terlebih dahulu. Nah, cara mensucikannya najis mutawassito atau najis sedang adalah dengan membasuhkan air pada benda yang terkena najis. Buzum ulangi lagi, cara membersihkan najis mutawassito atau najis sedang, membasuhkan air pada benda yang terkena najis sampai rasanya, baunya, dan warnanya hilang. Ya. Ulangi lagi, buzum ulangi lagi, cara membersihkan najis mutawassito atau najis sedang, membasuhkan air pada benda yang terkena najis sampai rasa, baunya nggak ada, rasanya juga nggak ada, warnanya juga hilang. Kalau darah berarti darahnya sampai hilang. Ya, begitu pula nanah atau kotoran manusia diambil dulu lalu dibersihkan sampai baunya nggak ada. Itu najis sedang atau mutawassito. Nah, yang terakhir najis berat atau mughalladoh. Najis berat atau mughalladoh. Nah, contohnya ini dia dideketin anjing, nah kena air liur juga kebetulan. Contohnya bersentuhan dengan anjing dan babi atau air liurnya. Itu termasuk kategori atau najis mughalladoh atau najis berat. Nah, cara mensucikannya adalah dengan membasuhkan air sebanyak 7 kali. Membasuhkan ya, bukan dicipratin, tapi membasuhkan air sebanyak 7 kali. Salah satu dicampur dengan tanah. Jadi bilasan di antara bilasan ke-7 atau keberapa, pokoknya satunya itu dicampur dengan tanah. Ya, itu adalah cara membersihkan najis berat atau mughalladoh. Dibasuh dengan air sebanyak berapa anak-anak? 7 kali. Salah satu dicampur dengan tanah. Alhamdulillah, sampai di sini video pembelajaran dari Buzum. Terima kasih buat kalian semua yang telah menyimak video dari Buzum. Semoga kita semua diberikan rezeki pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memantapkan materi kali ini, silahkan latihan soal bersama orang tua di rumah. Jangan lupa ikutin nasihat orang tua karena ridho Allah itu adalah tergantung dari ridho orang tua ya. Kalau
orang tua ridho sama kita, senang sama kita, Allah juga menyukai kita ya. Baik, sampai di sini video pembelajaran di Bu Zoom akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.